Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Prihantini. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran matematika kelas 10 bab eksponen dan logaritma. Untuk video awal ini saya akan menyampaikan materi tentang perpangkatan atau eksponen pada bilangan bulat. Langsung saja perhatikan video berikut ini. Definisi bilangan berpangkat yaitu jika A adalah bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N dan didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kalikan sampai dengan A ini adalah sebanyak N faktor. Ya, dengan A ini adalah bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Kemudian untuk contohnya bilangan berpangkat itu sendiri. A pangkat N, misalkan saya punya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini artinya apa? 3 kalikan 3 sama dengan ketemunya berapa? 9. Untuk bilangan perpangkatan seperti ini ya. Atau ada lagi kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Itu ya untuk perpangkatan. Perpangkatan ini sendiri sudah pernah diajarkan ketika kalian kelas 9 SMP ya. Saya kira ini sudah paham untuk perpangkatan. Kita lanjut ke sifat-sifat perpangkatan. Nah, di sini untuk sifat-sifat perpangkatan ya, operasi bilangan bulat itu nanti ada beberapa. Di sini nanti yang akan saya bahas ada 8 sifat. Ini sebelumnya yang akan saya bahas 4 sifat dulu ya. Ada sifat yang pertama, bisa kalian perhatikan ya. A pangkat N kalikan A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Sifat perpangkatan ini dalam perkalian pangkatnya itu dijumlahkan. Contoh misalkan ini ya, saya punya 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Berarti nanti bagaimana? 3 pangkatnya ini diapakan? Dijumlahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 7. Mudah ya untuk sifat yang pertama. Dengan syarat apa? Bilangan pokok harus selalu sama. Jika bilangan pokok tidak sama, apakah pangkatnya bisa dijumlahkan? Tidak bisa karena bilangan pokoknya tidak sama. Harus nanti pakai apa? Pakai sifat yang keempat jika bilangan pokoknya tidak sama. Oke, lanjut di sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini ada A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N. Ini untuk sifat yang kedua, pembagian pangkatnya itu harus dikurangi. Oke. Contohnya ini ya, ada 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Berarti nanti apa? Pangkatnya dikurangi 5 pangkat 3 dikurangi 2, berarti 5 pangkat 1. Ketemunya berapa? 5 gitu ya. Kalau untuk perkalian pangkat itu dijumlah, kalau untuk pembagian pangkat itu dikurangi. Untuk sifat yang ketiga, lanjut. Ini perkalian. A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N. Berarti apa? A pangkat N dikalikan dengan N. Misal, saya kasih contoh ada 3 pangkat min 1 dipangkatkan dengan 2. Berarti tinggal dikalikan pangkatnya ya. 3 pangkat min 1 kali 2. Berarti apa? 3 pangkat min 2. Ya, mudah. Untuk sifat yang keempat, A kalikan B pangkat N, ini nanti ketemunya apa? A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Ini dengan bilangan pokok yang berbeda.
Contoh, misalkan saya punya 2 kali 3 pangkat 2, berarti nanti harus dipecah 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. 1 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti ketemu hasilnya 36. Itu ya, mudah ya. Kita lanjut untuk sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima ini ada ini ya. Sifat yang kelima, pembagian A per B dipangkatkan dengan M, ini nanti bisa jadi A pangkat M per B pangkat M. Ini untuk bilangan pokok yang berbeda ya. Contoh, di sini saya punya 3 per 2 dipangkatkan dengan 2. Berarti nanti bisa dijadikan 1. Maaf, nggak usah pakai ini ya. Langsung berarti 3 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 2 pangkat 2 berapa? 4. Kalau untuk bilangan pokok yang berbeda berarti harus dikerjakan satu-satu. Paham ya? Kemudian untuk yang sifat keenam, ini ada A pangkat 0 sama dengan 1. Ini artinya apa? Semua bilangan bulat ya, jika dipangkatkan 0 itu nilainya selalu 1. Berapapun itu, sekalipun dia itu ada 1 juta, mungkin 1 juta pangkat 0, berapa hasilnya? Ya tetap dia 1 gitu ya. Untuk sifat yang ketujuh, ini sifat yang ketujuh ada A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan M. Contoh, ini yang sering banyak anak agak susah ya. Misal di sini saya punya 2 pangkat negatif 1. Ini kalau dibuat pecahan berarti apa? 1 per 2 pangkat 1 sama halnya dengan berapa? Setengah. 1 per 2. Misalkan lagi saya punya 3 pangkat min 2. Nah berarti apa? 1 per 3 pangkat 2 artinya 1 per 9. Tuh ya. Untuk sifat yang terakhir, sifat yang ke-8, ini ada akar ya. Akar dari A pangkat M dari N. Akar A pangkat M dari N ini nanti ketemunya A pangkat M per N. Contoh di sini perhatikan, saya punya akar dari 25. Ini sama halnya kalau akar dari 25 akar 2 ya. Di sini itu nggak usah ditulis, sama halnya nanti kita bisa membuat 25 pangkat setengah gitu. Misalkan lagi saya punya akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2 gini. Berarti nanti apa? 6 pangkat 2 per 3 itu ya. Misalkan lagi saya punya akar pangkat 3 dari 4 pangkat 6. Berarti hasilnya apa? 4 pangkat 6 per 3 sama halnya dengan 4 pangkat 6 bagi 3 berapa? 2. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16 itu ya. Ini ada 8 sifat, saya kira kalian sudah paham. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini ada 2 contoh soal yang saya berikan, bisa kalian perhatikan baik-baik ya. Bentuk sederhana dari X pangkat 3, Y pangkat negatif 1, Z pangkat negatif 5 per X pangkat 2, Y pangkat negatif 1, Z pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 2. Berdasarkan sifat tadi ya, ini ada pangkat-pangkat, berarti ini pangkatnya harus dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Kita coba ya kerjakan di sini. Kita kalikan satu-satu. X pangkat 3 dipangkatkan min 2 berarti X-nya nanti jadi 3 kali min 2 berarti X pangkat min 6.
6 itu ya. Y min 1 kali min 2 berarti berapa? 2. Kemudian Z min 5 kali min 2 berarti ketemunya berapa? 10. Per yang bawah juga sama, dikalikan 1 X pangkat 2 kali min 2 berarti berapa? Min 4. Y min 1 kali min 2 berarti berapa? 2. Z min 3 kali min 2 berarti berapa? 6. Hasil akhirnya kalian bisa melihat ini bilangan pokoknya sama, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Berarti nanti kalau bilangan pokok sama, dia pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Negatif 6 dikurangi dengan negatif 4 berarti kan sama halnya dengan negatif 6 ditambah 4 berarti berapa? Negatif 2. Ini ya. Kemudian Y, bilangan pokoknya sama Y, pangkatnya 2 dikurangi 2 berarti berapa? 0. Z ya, 10 dikurangi 6 ketemunya berapa? 4. Hasil akhirnya berarti apa? X pangkat min 2, Y pangkat 0. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 sesuai sifat nilainya berapa? 1 ya kan? Z pangkat 4. Berarti hasil akhirnya berapa? X pangkat min 2, Z pangkat 4. Kalau mau dilanjutkan lagi berarti dibuat Z pangkat 4 per X pangkat 2. Itu ya. Paham ya? Lanjut di contoh yang kedua. Ini hampir sama, cuman bedanya di sini saya kasih angka 9 dan di bawahnya saya kasih angka 81. Berarti nanti 9 sama 81 ini harus dijabarkan dulu. Itu. Perhatikan, 9 itu bisa saya jabarkan jadi berapa? 3 pangkat 2, betul ya? Kemudian ini kita kalikan pangkatnya A sama negatif 1 berarti A pangkat negatif 4. B pangkat min 4 kali min 1 berarti 4. C 7 kali min 1 berarti min 7. Per 81 kita jabarkan jadi berapa? 3 pangkat 4, betul, 3 pangkat 4 ya. A pangkat 6 kali min 1 berarti min 6. B pangkat min 2 kali min 1 berarti 2. C pangkat 5 kali min 1 berarti min 5. Kita lihat bilangan pokoknya 3 dengan 3, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Perpangkatan dalam pembagian pangkatnya dikurangi. Kita lihat 3 2 dikurangi 4 berarti berapa? Negatif 2. A negatif 4 dikurangi negatif 6 berarti sama halnya negatif 4 ditambah 6 berarti berapa? 2. B pangkat 4 dikurangi 2 berarti berapa? 2. C negatif 7 dikurangi negatif 5 berarti sama halnya negatif 7 ditambah 5 berarti negatif 2. Kalau mau dilanjutkan lagi berarti yang ada pangkat negatifnya ditaruh di bawah ya. A pangkat 2, B pangkat 2 per 3 pangkat 2, C pangkat 2. Ini ketemu hasilnya. Ini ya. Dari dua contoh ini saya kira kalian sudah cukup paham. Ini ada tugas 1, 2, 3, tolong nanti kalian kerjakan. Setelah selesai nanti bisa kalian kirim ke Google Drive saya seperti biasa. Tunggu. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.